Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini, kelompok 1 akan membahas analisis log linear 2 dimensi dan analisis regresi logistik. Kami dari anggota kelompok 1 beranggotakan Susi Angel Apriani Sinaga, Gita Fitriana, Risti Ayuwardani, dan saya sendiri Gandes Gina Mafirasani. Yang pertama, kami akan membahas analisis log linear 2 dimensi. Nah, apa sih itu analisis log linear? Jadi, log linear adalah salah satu metode analisis statistik untuk memodelkan suatu data dalam penelitian. Model log linear ini merupakan pengembangan dari analisis tabel kontingensi dua arah atau lebih. Nah, analisis ini tidak membedakan variabel dependen dan independen. Model ini dilakukan untuk mempelajari pola asosiasi antar kelompok, antar variabel, dan melihat rasio statistik kecenderungan, yaitu odds ratio. Tadi kita mendengar ada tabel kontingensi. Apa itu tabel kontingensi? Tabel kontingensi adalah salah satu penyajian data kategorik. Nah, tabel ini terdiri dari kolom dan baris yang merupakan kategori dari variabel kategorik yang diamati. Jadi perpotongan antara baris dan kolom berupa sel merupakan frekuensi dari kombinasi variabel yang diamati. Kemudian data kategorik adalah suatu data pengamatan yang berisi variabel-variabel kategorik sekaligus merupakan frekuensi pengamatan. Nah, variabel kategorik tadi adalah data yang berskala nominal atau ordinal. Nah, kita tahu kalau variabel kategorik ini singkatnya adalah data kualitatif. Setelah mengetahui 3 kata kunci tadi, yaitu analisis log linear, tabel kontingensi, dan data kategorik, kami akan membahas suatu studi kasus yang dilatar belakangi oleh mahasiswa di perguruan tinggi. Mahasiswa diharapkan aktif dalam proses belajar untuk mendukung keberhasilan akademik yang diukur melalui Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK. Prestasi belajar sebagai indikator kualitas pendidikan dipengaruhi oleh faktor internal seperti kemampuan, motivasi, minat, bakat, dan kepribadian, serta faktor eksternal yaitu lingkungan sosial dan non-sosial. Tadi salah satu faktor internalnya adalah kepribadian. Kepribadian menurut Kuncoro tahun 2009 adalah integrasi karakteristik unik individu yang terus beradaptasi dengan lingkungan. Tes kepribadian membantu individu memahami kekuatan dan tantangan mereka yang mempengaruhi potensi belajar dan prestasi. Berdasarkan teori Hippocrates dan Jalanes, terdapat 4 tipe kepribadian yang memengaruhi interaksi dan prestasi belajar, yaitu sanguinis, melankolis, koleris, dan plekmatis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara 4 tipe kepribadian dan indeks prestasi kumulatif atau IPK dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Angkatan 2016 di Universitas PGRI Adibuana Surabaya menggunakan pendekatan log linear. Nah, dari 3 poin ini, yang pertama kita akan menganalisis dari variabelnya, dari kategorinya, dari frekuensinya. Kemudian kita akan mengidentifikasi tabel kontingensinya, akan mengidentifikasi uji chi-square-nya, uji kesesuaian modelnya. Kemudian kita akan menilai bagaimana hasil dari frekuensinya, kemudian hasil dari uji independensi chi-square-nya, hasil uji kesesuaian model, dan model terbaik dari nilai IPK dan tipe kepribadian pada studi kasus ini. Data yang kami gunakan merupakan data sekunder yang melibatkan 121 mahasiswa Fakultas Ekonomi Angkatan 2016 di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Nah, dari deskripsi data ini, kita bisa mengetahui ada variabel, kategori, frekuensi, dan persentase. Jadi di sini ada 2 variabel yaitu IPK dan kepribadian.
Nah, dari tabel ini kita tahu kalau mahasiswa yang mempunyai IPK lebih dari 3,5 ada 65 orang, yang IPK-nya kurang dari 3,5 ada 56 orang. Untuk tipe kepribadian, yang pertama ada melankolis, itu tipe yang perfeksionis dan fokus, itu ada 30 orang. Kemudian plekmatis, ini tipe orang yang tenang, penyabar, mudah beradaptasi, ini ada 40 orang. Kemudian ada tipe sanguinis, ini orang yang optimis, ekstrovert, dan suka bersosialisasi, ini ada 13 orang. Dan yang terakhir, kepribadian koleris adalah orang yang kepribadiannya tegas, ambisius, dan ini ada 38 orang. Nah, di sini kita juga bisa melihat persentase dari masing-masing kategori pada variabelnya. Pada penelitian ini, tentu kami menggunakan metodologi analisis, yaitu model log linear. Model log linear digunakan untuk menganalisis interaksi antara variabel respons kategori dalam tabel kontingensi. Model ini membantu mengidentifikasi variabel yang cenderung saling bergantung satu sama lain. Dan dalam model log linear, ada model independen atau log linear dasar, kemudian ada model jenuh. Model independen atau log linear dasar dinyatakan dalam persamaan log Mij sama dengan mu ditambah lambda ke I untuk X ditambah lambda ke J untuk Y, di mana mu merupakan rata-rata secara umum, kemudian lambda ke I untuk X adalah efek utama kategori ke I untuk variabel X, kemudian lambda ke J untuk Y adalah efek utama kategori ke J untuk variabel Y. Kemudian model jenuhnya ini dinyatakan dalam persamaan yang sama, hanya saja ada tambahan lambda ke IJ untuk XY, di mana itu merupakan efek interaksi untuk mengakomodasi ketergantungan antara variabel. Lanjutan dari metodologi analisis adalah langkah-langkah analisis log linear. Langkah pertama adalah membuat tabulasi silang 2 dimensi. Tabel kontingensi 2 dimensi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Tabel silang akan digunakan pada dua variabel yang bersifat kategori. Dan bentuk tabel kontingensi 2 dimensi yaitu variabel X terdiri dari I kategori, di mana I adalah baris, dan variabel Y terdiri dari J kategori, di mana J adalah kolom. Dan berikut yang ditampilkan pada slide merupakan struktur dari tabel kontingensi 2 dimensi. Langkah yang kedua yaitu melakukan uji independensi dengan uji chi-square melalui analisis tabulasi silang. Uji independensi chi-square berfungsi sebagai alat uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel berhubungan signifikan dengan menguji variabel kategorik yang disusun dalam tabel kontingensi. Dan berikut adalah beberapa langkah pada uji chi-square. Pertama, merumuskan hipotesis H0 dan H1, di mana H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara dua variabel, dan H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara dua variabel. Kedua, mencari nilai frekuensi harapan atau EI dengan rumus total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Langkah selanjutnya, melakukan pengujian statistik, yaitu mencari nilai chi-square. Kemudian, menentukan taraf signifikansi atau alpha, lalu menghitung nilai chi-square table atau tabel, menentukan kriteria pengujian, membandingkan nilai chi-square hitung dengan chi-square table, dan langkah yang terakhir, membuat kesimpulan. Langkah selanjutnya, setelah melakukan perhitungan uji independensi chi-square, yaitu menyusun model log linear dengan langkah pertama, menentukan variabel yang memiliki kategori independen. Kedua, membentuk model log linear dari tabel kontingensi. Ketiga, melakukan uji goodness of fit. Dan terakhir, melakukan seleksi model. Setelah itu, langkah terakhir dalam analisis log linear adalah interpretasi model log linear. Analisis data.
Berikut ditampilkan tabel kontingensi untuk variabel nilai IPK dan tipe kepribadian. Berdasarkan tabel kontingensi tersebut, diketahui bahwa kebanyakan dari mahasiswa memiliki nilai IPK lebih dari 3,5, yaitu sebanyak 65 mahasiswa. Dan pada tipe kepribadian, mahasiswa cenderung memiliki tipe kepribadian pragmatis dan sangat sedikit mahasiswa yang bertipe sanguinis. Kemudian, frekuensi mahasiswa terbanyak dimiliki oleh nilai IPK, yaitu kurang dari 3,5 dengan kepribadian pragmatis, yaitu sebanyak 25 mahasiswa. Sedangkan frekuensi terendahnya dimiliki oleh mahasiswa dengan nilai IPK lebih dari 3,5 dengan kepribadian sanguis yang hanya terdapat 7 mahasiswa. Uji independensi. Uji independensi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel. Hipotesis yang digunakan pada uji independensi adalah H0, yaitu variabel A dan variabel B independen atau tidak terdapat hubungan. Dan H1-nya, variabel A dan variabel B dependen atau terdapat hubungan. Selanjutnya dilakukan uji independensi menggunakan software Minitab dan menghasilkan nilai p-value sebesar 0,006 kurang dari 0,05 yaitu nilai alfa, maka tolak H0 atau belum cukup bukti untuk menyatakan kedua variabel saling independen. Variabel nilai IPK dan kepribadian memiliki hubungan atau saling dependen. Kemudian, dapat dilihat juga dari statistik ujinya, di mana nilai chi-square-nya sebesar 12,499 lebih besar dibandingkan dengan nilai chi-square hitung yang hanya bernilai 7,815. Maka, hasilnya tetap terima H1. Uji kesesuaian model atau goodness of fit dilakukan untuk membandingkan model yang lebih kompleks atau model jenuh dengan model yang lebih sederhana atau model independen. Hipotesis yang digunakan yaitu H0, model terbaik ada pada model 0 atau model independen. Dan H1, model terbaik ada pada model 1 atau model jenuh. Di mana model 0 yaitu log MIJ sama dengan mu ditambah lambda ke I untuk X ditambah lambda ke J untuk Y, dan model 1 itu untuk model jenuh, yaitu log MIJ sama dengan mu ditambah lambda ke I untuk X, ditambah lambda ke J untuk Y, ditambah lambda ke IJ untuk XY. Kemudian, dilakukan uji kesesuaian model dengan menggunakan aplikasi Minitab yang menghasilkan nilai p-value pada variabel IPK sebesar 0,716 lebih besar daripada nilai alfa yaitu 0,05, dan pada variabel tipe kepribadian memiliki nilai p-value sebesar 0,445 lebih besar daripada nilai 0,05 yaitu nilai alfa. Serta nilai p-value pada model sebesar 0,545 juga lebih besar daripada nilai alfa yaitu 0,05. Maka dari ketiga hasil ini membuktikan bahwa variabel nilai IPK dan variabel tipe kepribadian memiliki nilai yang tidak signifikan secara statistik. Begitu juga dengan model yang secara keseluruhan tidak signifikan. Dikarenakan semua nilai p-value lebih dari 0,05 atau alfa, maka terima H0 atau tolak H1. Model independen lebih cocok dibandingkan dengan model jenuh. Hal ini berarti tidak terdapat interaksi yang signifikan antara kedua variabel dalam mempengaruhi distribusi frekuensi pada tabel kontingensi. Jadi, model log linear yang terbaik atau yang cocok digunakan untuk hubungan antara variabel nilai IPK dan variabel tipe kepribadian adalah model independen, yaitu log MIJ sama dengan mu ditambah lambda ke I untuk X ditambah lambda ke J untuk Y. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan model log linear, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, mahasiswa angkatan 2016 di Universitas PGRI Adibuana Surabaya cenderung memiliki nilai IPK lebih dari 3,5, sebanyak 65 mahasiswa. Pada tipe kepribadian, mahasiswa cenderung memiliki tipe kepribadian pragmatis, yaitu bertipe tenang, sabar, dan tidak emosional. Kemudian, mahasiswa dengan nilai IPK kurang dari 3,5 yang berkepribadian pragmatis memiliki frekuensi tertinggi, yaitu sebanyak 25 mahasiswa. Serta
Frekuensi terendah yang hanya mencapai 7 mahasiswa terdapat pada nilai IPK lebih dari 3,5 pada kepribadian sanguinis. Kesimpulan yang kedua, berdasarkan uji independensi, diketahui bahwa variabel nilai IPK dan variabel tipe kepribadian memiliki hubungan atau saling dependen. Kesimpulan ketiga, pada uji kesesuaian model atau goodness of fit untuk 2 dimensi, menunjukkan hasil bahwa variabel nilai IPK dan variabel tipe kepribadian memiliki nilai yang tidak signifikan secara statistik. Begitu juga dengan model yang secara keseluruhan tidak signifikan. Dan kesimpulan yang keempat atau yang terakhir, model terbaik atau model yang cocok digunakan untuk hubungan antara variabel nilai IPK dan variabel tipe kepribadian adalah model independen atau log linear dasar, yaitu log Mij sama dengan mu ditambah lambda ke I untuk X ditambah lambda ke J untuk Y. Perkenalkan, saya Risti Ayuwardani yang akan menjelaskan tentang analisis regresi logistik, di mana pengertian dari analisis regresi logistik menurut Tampil dan kawan-kawan tahun 2017 yaitu metode statistika yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan peubah respon yang terdiri dari dua kategori atau lebih dengan peubah predikat yang berskala interval. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Fungsi dari model regresi yaitu untuk menampilkan hubungan antar suatu variabel respon dengan variabel bebas. Terdapat 3 jenis regresi logistik, yaitu regresi logistik biner yang digunakan ketika variabel respon memiliki dua kategori, yaitu seperti ya atau tidak ataupun sukses atau gagal. Kemudian yang kedua yaitu regresi logistik ordinal yang digunakan ketika variabel respon memiliki lebih dari dua kategori yang memiliki urutan. Kemudian jenis yang ketiga yaitu regresi logistik multinom yang digunakan ketika variabel respon lebih dari dua kategori tanpa urutan. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang analisis regresi logistik ordinal. Menurut Penturi dan kawan-kawan, tahun 2016, analisis regresi logistik ordinal merupakan salah satu metode statistika yang menggambarkan hubungan antar suatu variabel respon atau Y dengan lebih dari satu variabel prediktor atau X, di mana variabel respons lebih dari dua kategori dan skala pengukuran yang bersifat tingkatan. Model regresi logistik ordinal disebut dengan model logit kumulatif, yang mana model logistik ini bertujuan untuk merespon ordinal dengan peubah respon yang berupa data bertingkat dan diawali dengan angka 1, 2, 3, hingga M, di mana M yaitu banyaknya kategori respon. Berikut adalah latar belakang dari analisis yang kelompok kami gunakan. Untuk mengukur mutu lulusan perguruan tinggi, terdapat beberapa indikator yang sering digunakan. Dua di antara indikator yang sering menjadi tolak ukur yaitu Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK, yaitu angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari semua mata kuliah untuk semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa, dan masa dari studi mahasiswanya. Sebagai ukuran kinerja akademik, IPK dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat lingkungan. Menurut penelitian Setiawati dan kawan-kawan tahun 2020, IPK dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu seperti jurusan ketika di SMA, asal sekolah, baik itu SMA, MA maupun SMK, dan asal daerah mahasiswa, serta jenis kelamin. Dalam upaya memahami hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan pencapaian IPK mahasiswa, analisis statistik yang tepat sangat diperlukan. Analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh antara suatu peubah adalah analisis regresi. Tujuan analisis yang dilakukan oleh kelompok kami yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IPK mahasiswa program studi pendidikan matematika di Universitas Pendidikan Mandalika Mataram angkatan 2010 hingga angkatan 2013
dengan menggunakan analisis regresi logistik ordinal. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FP MIPA Universitas Pendidikan Mandalika Undikma Mataram. Adapun subjek penelitian ini yaitu mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Mandalika Mataram dari angkatan 2010 hingga angkatan 2013 sebanyak 108 orang mahasiswa. Di mana dari jurusan yaitu jurusan IPA sebanyak 56 mahasiswa, jurusan IPS sebanyak 47 mahasiswa, dan jurusan lainnya sebanyak 5 mahasiswa. Dengan asal daerah mahasiswa yang berasal dari Mataram sebanyak 4 orang mahasiswa dan asal daerah dari luar Mataram sebanyak 104 mahasiswa. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu IPK yang dikategorikan sebanyak 3 kategori. Dan untuk variabel independen yang digunakan yaitu jurusan dan asal daerah. Berikut ini adalah pemaparan mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian beserta kategori dari setiap variabelnya. Untuk variabel dependen dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu kategori 1 untuk IPK yang lebih dari 3,5, kategori kedua untuk IPK yang lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 3,5, serta kategori yang ketiga yaitu untuk IPK yang kurang dari 3. Untuk variabel independen, X11 untuk jurusan IPA dan X12 untuk jurusan IPS. Kemudian, untuk variabel independen yang kedua, yakni berdasarkan asal daerah untuk X21 untuk asal daerah Mataram dan X22 untuk asal daerah di luar Mataram. Pemilihan model regresi logistik ordinal didasarkan pada karakteristik data dan tujuan analisis yang relevan dengan penelitian ini. Variabel respon yang digunakan yaitu IPK mahasiswa yang bersifat kategorik, sehingga model regresi logistik ordinal adalah metode yang paling tepat untuk menganalisis hubungan antara variabel ini dengan variabel prediktor. Model ini memungkinkan untuk mempertimbangkan urutan kategori pada variabel respon yang tidak dapat ditangani oleh model regresi linear atau logistik biner. Selain itu, regresi logistik ordinal memiliki fleksibilitas dalam menangani variabel prediktor yang bersifat kategorik, seperti jurusan SMA, yaitu ada IPA dan IPS, kemudian asal daerah yang ada Mataram dan di luar Mataram. Terdapat 5 langkah-langkah dalam menghitung regresi logistik. Yang pertama yaitu mengestimasi parameter model regresi logistik ordinal. Metode estimasi nilai maksimum atau maksimum likelihood estimator atau MLE merupakan metode yang digunakan untuk menaksir parameter-parameter model regresi logistik. MLE memberikan nilai estimasi beta dengan memaksimumkan fungsi likelihood. Langkah yang kedua yaitu melakukan pengujian hipotesis secara serentak. Uji serentak dilakukan untuk memeriksa keberartian koefisien beta secara keseluruhan. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian secara serentak yaitu H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta J sama dengan 0. Dan H1 yaitu meminimalkan ada 1 beta J tidak sama dengan 0. Di mana J sama dengan 1, 2, 3, hingga P. Langkah yang ketiga yaitu melakukan pengujian hipotesis secara parsial. Untuk uji parsial, signifikansi parameter model dapat diuji dengan menggunakan Wald test. Hasil dari Wald test digunakan untuk menunjukkan apakah suatu variabel prediktor signifikan atau layak masuk ke dalam model atau tidak. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian secara parsial yaitu untuk H0, K sama dengan
Hipotesis yang digunakan dalam pengujian secara parsial yaitu H0 untuk beta K sama dengan 0 dan H1 untuk beta K0. Woi, ulang lagi. Hipotesis yang dapat digunakan dalam pengujian secara parsial ini yaitu H0 beta K sama dengan 0 dan untuk H1 beta K tidak sama dengan 0. Untuk K yaitu 1, 2, hingga P. Untuk langkah-langkah yang keempat yaitu menguji kecocokan model. Terdapat statistik uji yang digunakan untuk menguji kesesuaian model regresi logistik yaitu goodness of fit. Dengan hipotesis pada pengujian ini yaitu H0 model cukup memenuhi dan H1 model tidak cukup memenuhi. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu menentukan model regresi logistik ordinal. Model umum dari regresi logistik ordinal yaitu intercept atau konstanta untuk kategori ordinal ke M ditambah dengan sigma T sama dengan 1 hingga P untuk koefisien variabel independen ke T dikali dengan nilai variabel independen ke T untuk individu ke I. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gita. Baik, di sini saya Gita Fitriana akan membahas analisis data. Setelah mengetahui langkah-langkah analisis, selanjutnya menganalisis dengan contoh kasus yang telah diberikan. Pertama, ialah menduga parameter model regresi logistik ordinal dengan menggunakan bantuan software SPSS. Ringkasan hasil estimasi diberikan pada tabel berikut. Tabel di atas menunjukkan bahwa IPK variabel Y merupakan dua nilai konstanta pada setiap logit. Nilai ini diperoleh karena model terdiri atas 3 kategori di mana terdapat 2 konstanta yang mengakibatkan adanya 2 model logit. Pada tabel dapat dilihat bahwa nilai odds rasio mahasiswa dari jurusan IPS adalah 0,024, yang artinya mahasiswa jurusan IPS memiliki peluang IPK 0,024 lebih kecil dibandingkan kategori lainnya. Kemudian pada variabel asal daerah, nilai odds rasio mahasiswa yang berasal dari kota Mataram sebesar 0,074, yang berarti peluang IPK mahasiswa yang berasal dari kota Mataram 0,074 lebih kecil dibandingkan dengan daerah lain. Menguji kecocokan model dengan menggunakan goodness of fit. Statistik uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model cocok atau tidak dengan model regresi logistik ordinal. Uji kecocokan model ini menggunakan hipotesis berikut. H0 sama dengan model sesuai, H1 sama dengan model tidak sesuai. Pada tabel menyatakan bahwa nilai p-value sebesar 0,216, di mana nilai p-value lebih besar dari 0,05, yang artinya gagal menolak H0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik ordinal yang diperoleh telah sesuai. Selanjutnya ialah melakukan uji keseluruhan parameter model menggunakan likelihood ratio. Pengujian ini didasarkan pada hipotesis berikut. H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0 atau parameter sama dengan 0. H1 sama dengan minimal ada 1 beta, I tidak sama dengan 0, dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Pada tabel diperoleh nilai p-value sama dengan 0,00, yang berarti tolak H0. Dengan kata lain, minimal ada satu parameter yang signifikan sehingga diperlukan pengujian secara parsial. Uji parsial mengacu pada nilai p-value setiap parameter yang disajikan oleh tabel ini. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan variabel prediktor yang cukup signifikan dengan memperhatikan hipotesis berikut. H0 sama dengan parameter bernilai 0, H1 sama dengan parameter tidak bernilai 0. Berdasarkan nilai p-value yang telah diperoleh, nilai variabel prediktor yang signifikan adalah nilai yang memiliki p-value lebih kecil dari 0,05, yakni pada variabel x11,
X12, dan X21. Oleh karena itu, model logit yang diterima adalah seperti berikut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil analisis secara menyeluruh maupun parsial menyatakan faktor-faktor yang memengaruhi indeks prestasi kumulatif IPK adalah jurusan SMA dan asal daerah mahasiswa. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan model regresi logistik ordinal yang diperoleh telah sesuai berdasarkan hasil uji kesesuaian model. Karakteristik mahasiswa dari program studi pendidikan matematika angkatan 2010 hingga 2013 didominasi oleh mahasiswa yang memperoleh IPK di antara 3 dan 3,5, dengan didominasi oleh mahasiswa yang berlatar belakang SMA jurusan IPS dan berasal dari luar kota Mataram. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan yang tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.